Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno. Saya di sini sebagai MC dari kelompok ekonomi 4. Dari kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Bank Sentral, Sistem dan Alat dalam Pembayaran di Indonesia. Sentral, sistem dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut UU nomor 23 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenang, bebas dari campuran tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk memperjelas pemahamanmu tentang hubungan antar Bank Indonesia dan pemerintahan, kamu perlu memperhatikan UU nomor 3 tahun 2004. Antara lain memuat sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai penegas kas pemerintah untuk dan atas nama pemerintah. Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatuaskan serta menjelaskan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 2. Pemerintah wajib meminta BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang terkait dengan tugas BI atau keuangan RI. 3. Memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN. 4. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. 5. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya, hubungan antara Bank Indonesia dan dunia internasional antara lain sebagai berikut. 1. Dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral dan negara lain dan organisasi atau lembaga internasional. 2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka B1 dapat bertindak untuk dan atas nama negara RI sebagai anggota. 1. Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang sebagai Badan Hukum Publik. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Tugas Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia terbagi menjadi 3 pilar utama Bank Indonesia yang fungsinya untuk mencapai tujuannya. 3 pilar utama tersebut adalah: 1. Menetapkan kebijakan komponen. 2. Mengawasi sistem pembayaran. 3. Mengatur bank. Fungsi Bank Sentral. Adapun fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari umum atau bankersbank, dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Sistem pembayaran dan alat pembayaran.
Pembayaran adalah pemindahan nilai antara dua belah pihak, atau secara sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Maka proses pembayaran antara kedua belah pihak dalam kegiatan ekonomi digambarkan sebagai berikut. 1. Sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai biasa terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, lembaga, maupun negara. Sistem pembayaran tunai sering terjadi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kamu membeli buku tulis di toko buku, ayahmu membeli keperluan kantor, dan ibumu membeli kebutuhan harian di pasar. 2. Sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, proses pemindahan dana lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses pemindahan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk hal tersebut diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga clearing yang mengakomodir transaksi antara bank tersebut. Alat pembayaran. Untuk memperlancar perkembangan kegiatan ekonomi, pembayaran atas transaksi keuangan digunakan suatu alat pembayaran terdiri atas sebagai berikut. 1. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai uang kertas, dan uang logam. Alat pembayaran tunai berupa uang kartal tersebut masih berperan penting dalam lalu lintas pembayaran dalam transaksi sehari-hari yang tentu saja bernilai kecil. 2. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran dengan tidak memakai uang kartal. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lama dipakai masyarakat.